Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengedit foto menggunakan JIMP. Ketika seorang fotografer mengambil foto menggunakan kamera, ada kalanya foto tersebut tidak sesuai dengan keinginan fotografer. Oleh karena itu, mereka kemudian mengubah atau memperindah gambar tersebut dengan cara mengedit. Dalam mengedit foto, kita memerlukan program komputer yang disebut editor gambar. Program editor gambar berguna untuk mengubah atau memperindah gambar atau foto. Salah satu program editor gambar adalah JIMP. JIMP adalah program editor gambar yang tidak berbayar atau gratis. Jadi bisa kita unduh atau download secara gratis dan kita gunakan. Oke, linknya kemarin sudah ada saya kirimkan, bisa di download langsung. Oke, langsung saja materi percobaan kita akan coba membuat efek double exposure. Nah, untuk membuat ini sebelumnya kita harus sudah punya dua gambar untuk disatukan. Nah, saya buka dulu. Di sini saya sudah punya JIMP versi 2.10.24. Klik dua kali. Ya, sedikit double exposure atau pencahayaan ganda merupakan teknik menggabungkan dua gambar atau lebih yang berbeda menjadi sebuah gambar baru. Double exposure merupakan salah satu teknik fotografi yang diminati. Jadi di sini tampilan JNU Image Manipulation Program atau JIMP bisa dilihat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah harus siapkan dua gambar. Jadi saya sudah siapkan dua gambar, yaitu gambar pemandangan dan gambar siluet. Siapkan dua buah file gambar. Pada contoh berikut digunakan satu file gambar pemandangan dan satu file gambar siluet manusia. Nah, kita akan menggabungkan kedua gambar tersebut. Oke, pilihlah menu file, lalu klik Open as Layer. Kemudian bukalah file gambar dengan ukuran pixel yang lebih kecil terlebih dahulu. Ya. Klik Open as Layer. Kemudian kita cari di mana posisi atau letak gambar yang kita download atau yang kita punya. Ya, di sini saya simpan di kelas 35 di folder kelas 5. Nah, di sini sudah ada saya siapkan gambarnya, yaitu gambar background, kemudian gambar siluet. Nah, tadi kita buka lebih dulu yang lebih kecil. Jadi di sini bisa kita lihat untuk gambar siluet ukurannya 8,5 KB, kemudian gambar pemandangan ukurannya 128,5 KB. Jadi saya buka gambar siluet lebih dulu. Oke. Kemudian pada contoh yang diberikan, ukuran file gambar siluet manusia lebih kecil daripada file gambar pemandangan. Jadi bukalah file gambar siluet terlebih dahulu, kemudian gambar pemandangan. Ini sama langkahnya. Gambar pemandangan, open. Nah, bisa kita lihat posisi layer gambar di jendela layer. Ini akan tampak seperti contoh ini. Bisa dilihat, tadi kita buka duluan siluet, dia berada di bawah. Kemudian yang belakangan yaitu pemandangan atau background ini, dia berada di atas. Selanjutnya, klik gambar yang ingin digabungkan, yaitu gambar pemandangan. Klik kanan layer gambar tersebut. Ini saya klik kanan. Kemudian klik Add Alpha Channel. Jadi cari Alpha Channel di sini di bawah, ada di bawah. Oke. Kemudian
klik layar gambar siluet manusia. Ini kita klik. Klik ikon tanda panah ke atas yang terdapat di bagian bawah ini. Yang tanda panah ke atas ini supaya mereka berganti tempat ya, supaya gambar siluet manusia ini berada di atas. Ini kita klik yang arah ke atas. Oke, nah supaya berpindah ke atas. Jadi supaya ini kita edit selanjutnya. Kemudian pilih layar gambar siluet manusia. Selanjutnya pilih pilihan mode. Ini kita klik ya. Kemudian sini mode normal. Jadi pada mode ini kita pilih atau kita klik tanda panah kecil yang ini. Oke. Lalu klik lighten only. Kita cari lighten only, ada normal, dissolve, ini lighten only di sini dia. Nah, setelah itu gambar kita sudah jadi ya. Ini gambar, contoh gambar yang sudah jadi, yang tadinya gambar siluet manusia ini hitam polos saja. Kemudian digabung dengan gambar pemandangan dengan teknik pencahayaan tadi, gambarnya menjadi gambar seperti ini. Itu namanya double exposure effect ya, atau efek double exposure. Nah, kemudian untuk menyimpan file dalam format JIMP, pilihlah menu file, kemudian klik save as. Boleh save as sebenarnya. Untuk menyimpan file dalam format lain, pilihlah menu file, kemudian klik export as. Nah, di sini kenapa harus diekspor? Karena kalau kita simpan dia menggunakan save atau save as, dia hanya bisa dibuka di program JIMP ini. Jadi dia tidak bisa dibuka di pembaca gambar atau pembuka gambar ya. Jadi kita harus mengekspornya terlebih dahulu supaya dia bisa dibuka di pembuka gambar. Jadi tipenya nanti akan menjadi tipe file PNG bisa, GIF bisa, atau JPG ya. Kemudian kita coba ekspor ya. Ini file export as. Jadi jangan gunakan save atau save as ya. Kalau mau gambar kita ini bisa dibuka di pembuka gambar ya. Export as. Nah, di sini secara otomatis atau secara default namanya langsung diberikan oleh program ini. Nah, kita bisa menggantinya misalnya dengan nama kita atau kita buat namanya tugas ya, entah tugas berapa nanti bisa disesuaikan. Ini di sini saya buat tugas 4 misalnya ya. Nah, kemudian kita perhatikan file kita di mana nanti disimpan ini. Save in folder. Ini Asus nama laptopnya, kemudian dokumen, kemudian kelas 3 dan 5, kemudian kelas 5. Jadi file saya ini nanti disimpan di dokumen di folder kelas 5 ya. Ini bisa dilihat. Kemudian klik export. Kemudian ini tidak usah diutak-atik, langsung saja. Oke, gambar kita sudah jadi. Nah, sekarang kita akan cari atau kita lihat apakah benar bisa kita buka. Ini saya buka di my dokumen atau dokumen. Kemudian saya cari folder tadi ya. Ini tik kelas 3 dan 5. Kemudian folder kelas 5 ini. Nah, di sini sudah tugas 4 ini yang saya coba-coba. Ini kalau saya klik 2 kali, nah dia sudah terbuka di pembaca gambar atau pembuka gambar. Ini dia sudah jadi. Kita lihat filenya file apa, bisa kita lihat dari sini. Ya, dia tipe filenya JPG file. Oke. Ya, oke, cukup sekian
tutorial kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.